إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون عباد الله, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan karunia. Terkhusus Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang besar, yang tentunya kenikmatan hal ini tidaklah diberikan kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridai dari nikmatul iman wal Islam, dari bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh kewajiban bagi kita semuanya sebagai hamba Allah Azza wa Jalla yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kenikmatan yang besar ini, untuk dia senantiasa bersyukur, benar-benar bersyukur dengan mengagungkan dan memujinya. Ayuhal muslimun ibadallah, sidang Jumat rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana tipu daya iblis, bagaimana tata cara iblis menggoda anak Adam untuk menyesatkan mereka. Di antara jalan yang ditempuh oleh iblis, oleh para syayatin untuk menyesatkan anak Adam, yang paling besar dengan dua jalannya. Yang pertama adalah jalan bagi orang-orang yang mereka memiliki keteguhan di atas agama. Ada semangat untuk mempelajari agama atau melaksanakan agama, namun masuk syaitan di sana, menggelincirkan mereka, dijatuhkan mereka dalam sifat gulu, dijatuhkan mereka dari bentuk berlebihan, baik dengan keyakinan-keyakinan ataupun akidah-akidah yang mana mereka gulu di dalamnya, berlebihan di dalamnya. Atau dengan cara yang kedua, mereka-mereka ahlu dunia, mereka-mereka yang tidak perhatian dengan agamanya, yang lalai dengan perkara dunianya, maka masuk syaitan ke dalamnya dari jalan al-hawa, hawa nafsu. Apa yang diinginkan oleh keinginan hawa nafsunya, maka terus digoda untuk menjerumuskan mereka di dalam berbagai macam kemaksiatan dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, terkhusus pada poin yang kedua ini, cara yang kedua ini, di antara perkara yang paling besar dari jalan syaitan untuk menyesatkan anak Adam adalah dengan
membimbing hawa nafsunya ke dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Di antaranya adalah perbuatan az-zina. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'un hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nas", dihiasi oleh manusia hubbus syahawat, cinta kepada syahwat, cinta kepada hawa nafsunya. Poin yang penting di sini adalah minan nisa, dari perempuan. Allah giring atau mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dari fitnah yang besar. Fitnah syahwat terhadap an-nisa, kaum wanita. Karena ini merupakan fitnah besar bagi kalangan laki-laki. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini dan mentafsirkannya, menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama dari fitnah syahwat adalah an-nisa, dikarenakan huwa akbar wa asyad. Fitnah ini adalah fitnah yang paling besar dan paling banyak yang menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan atau ke dalam kemaksiatan dengan perkara an-nisa. Wa Nabi alaihi salatu wassalam juga telah mengingatkan di dalam hadisnya. Beliau mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan." Ma taraktu ba'di fitnatan. Tidaklah aku meninggalkan satu fitnah, satu ujian, hiya asyaddu 'ala rijal, yang mana fitnah tersebut, ujian tersebut paling besar bagi laki-laki, kecuali fitnatun nisa, fitnah kalangan perempuan. Sebab hancurnya umat-umat terdahulu, di antaranya kaum Bani Israel, tidak lain dikarenakan fitnah perempuan. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan inna dunya halwatun khadirah, bahwasannya dunia ini adalah hijau dan juga manis. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian kalian memimpin di dalamnya. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan terkhusus di sini. Di dalam hadis ini, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah. Hati-hatilah terhadap dunia. Walaupun fitnatun nisa termasuk dari fitnah dunia, namun Nabi alaihi salatu wasallam khususkan di sini. Wattaqun nisa, dan hatilah dari bahaya fitnah wanita. Wa inna awwala fitnata Bani Israel kanat fin nisa. Dan sungguh awal terjadinya bencana, awal terjadinya ujian, musibah yang menimpa kaum Bani Israel tidak lain dikarenakan perempuan. Ayuhal muslimuna ibadallah, sedang jemaah rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan di dalam Al-Qur'an untuk kita tutup celah. Tutup celah sedikit saja dari pintu zina. Apapun itu bentuknya, baik berkhulwah dengan mereka, berduaan dengan mereka, ataupun interaksi yang itu menimbulkan syahwat, maka hal ini dilarang di dalam agama untuk seseorang melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina", janganlah kalian mendekati zina. Kata para ulama, segala bentuk wasail, segala bentuk perantara-perantara, sebab-sebab yang terjerumus seseorang ke dalam bentuk perzinahan, baik dengan zinah matanya, baik dengan perzinahan dengan pendengarannya atau hal-hal yang lainnya, maka itu
diharamkan di dalam agama kita. Innahu kana fahisyah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya perbuatan zina ini adalah perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang sangat keji, dosa yang sangat besar, wasa'a sabila, dan jalan yang paling jelek. Al-Imam At-Tabari rahimahullah juga menyebutkan ketika beliau menyebutkan ayat ini, disebutkan athar, disebutkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada seseorang dari laki-laki, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, idzanni bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk melakukan perzinahan. Kemudian para sahabat merasa geram dengan orang ini. Merasa geram dengan orang ini, ingin memukulnya, menghukumnya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Khalli, biarkan dulu." Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh orang ini atau syab pemuda ini untuk duduk. Kemudian dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau mengatakan, "Hal tarda? Apakah kamu ridha perbuatan zina ini terjadi pada anak perempuan?" Faqala la. Maka dia katakan tidak. "Apakah kamu ridha terjadi perbuatan ini kepada saudara perempuanmu, atau terjadi pada ibumu, atau terjadi pada orang-orang terdekat denganmu dari kalangan perempuan? Hal itu ridha bagimu terjadi perzinahan dengan mereka, atau terjadi pada mereka?" Kata pemuda ini, tidak ya Rasulullah. Oleh karenanya, maka tidak boleh seseorang untuk melakukan perzinahan dengan siapapun, karena hal itu dilarang dan sangat ditutup celah hal-hal yang menjerumuskan seseorang ke dalamnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan pemuda ini dengan mengatakan, "Allahumma ighfir dzambahu." Ya Allah, ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbahu, dan sucikanlah hatinya. Wa hassin farjahu, dan peliharalah, jagalah kemaluannya dari hal-hal yang menjerumuskan kepada perzinahan. Maka ayuhal muslimun ibadallah, sekali lagi, ini diantara jalan syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Dari jalan syahwat inilah banyak diantara kita kaum laki-laki, terkhusus juga mereka dari kalangan perempuan, terjatuh ke dalamnya. Oleh karenanya tutup celah sedikit saja dari perantara untuk masuk terhadap perzinahan, maka tutup celahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat tadi, "Wala taqrabuz zina," maka janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wastaghfir rabbakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal muslimun ibadallah, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, terhadap kaum Hawa, untuk menjaga kehormatan mereka, maka disyariatkan di dalam ayat, di dalam syariat Islam, untuk setiap perempuan memakai hijab, memakai jilbab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada nabinya, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'min yudnina 'alaihi min jalabibihin." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian, istri-istri engkau dan anak-anak perempuan engkau dan kaum muslimat, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menjulurkan kain-kain jilbab agar menutup aurat yang ada pada mereka.
Maka dalam ayat ini sudah jelas bimbingan di dalam syariat ini untuk mereka kaum hawa, untuk mereka kaum wanita, wajib bagi mereka untuk menjulurkan kain jilbabnya, menutup auratnya. Jangan sampai menjadi fitnah-fitnah. Jangan sampai menjadi jalan syaitan untuk menyesatkan seluruh manusia anak Adam, baik dari kalangan laki-lakinya atau kalangan perempuannya. Julurkan kain-kain mereka, tutuplah aurat-aurat mereka. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, hal itu lebih dekat untuk diketahui bahwasanya mereka muslimat dan mereka tidak akan digoda, tidak akan disakiti oleh kebanyakan laki-laki ketika mereka memakai hijab asy-syar'i, jilbab yang syar'i, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam telah merintahkannya kepada para sahabiat. Kemudian juga bagi mereka kaum perempuan, untuk jangan sampai mereka ketika keluar rumah atau ketika mereka bersama dengan orang-orang yang bukan mahramnya, memperlihatkan perhiasannya, memperlihatkan apa yang dia miliki dari baik itu kecantikannya atau perhiasannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para perempuan, diamlah mereka di rumah. Kemudian wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Kata para ulama mufassirun menjelaskan tentang ayat ini, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Karena wanita-wanita yang terdahulu, yang mana mereka binasa dikarenakan sebab tidak terjaganya kaum wanita. Di antaranya ketika mereka memperlihatkan perhiasan mereka, memperlihatkan aurat mereka. Sebagaimana juga Nabi alaihi salatu wassalam gambarkan di dalam satu hadisnya, sinfani min ahlin nar, dua golongan dari penghuni neraka. Maka di antaranya adalah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, nisaun kasiyatun ariyat, para perempuan yang secara zahirnya mungkin dia memakai pakaian, namun hakikatnya mereka kasiyat, telanjang. Ariyatun, ma'ilatun mumilat, karena mereka memperlihatkan keelokan tubuhnya. Ru'usuhunna ka'asnabil bukht, bahkan diperlihatkan dari rambutnya, ditinggikan rambutnya seakan-akan punduk unta. Maka hal ini semuanya adalah perkara yang mendorong, yang akan menjerumuskan setiap kita terhadap bentuk fitnah, bentuk syahwat. Oleh karenanya di dalam syariat kita, mereka para perempuan untuk memakai hijab, dan jangan sampai mereka memperlihatkan perhiasan mereka. Jangan sampai mereka memperlihatkan keelokan tubuh mereka, atau apapun itu yang akan menjerumuskan atau akan yang menjadikan kaum laki-laki terjerumus ke dalam fitnah syahwat waliyadzubillah. Oleh karenanya ayuhal muslimun ibadallah, untuk kita perhatikan hal ini, untuk kita jaga dari saudari-saudara kita, anak-anak kita, orang-orang yang terdekat dengan kita dari kalangan perempuan. Jaga mereka dengan hukum syar'i. Pakaikan kepada mereka hijab-hijab syar'i. Jangan jadikan mereka sebagai pintu celah syaitan untuk menjerumuskan anak Adam dari berbagai macam kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.